Selamat pagi, salam sehat. Hari ini kita berada di kawasan budidaya udang faname yang letaknya di Desa Tuada, Kecamatan Jalolo, Kabupaten Halmahera Barat. Dalam arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Barat untuk subsektor budidaya diarahkan pada 3 komoditas utama, yaitu udang faname, ikan nila, dan rumput laut. Pekerjaan yang besar ini membutuhkan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, dan salah satu diantaranya adalah penyuluh perikanan. Kami bersyukur kami punya penyuluh yang begitu tangguh, yang setiap saat selalu berada di samping nelayan, baik itu nelayan tangkap maupun nelayan budidaya. Semoga apa yang menjadi harapan dan cita-cita di mana pengembangan subsektor perikanan ini bisa berkembang dengan baik, dan sudah barang tentu hanya dengan penyuluh yang tangguh akan menghasilkan nelayan dan pembudidaya yang maju dan sejahtera. Wassalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Yunus, Barat, mendukung kerjanya kelompok Posi yang sekarang sudah menjadi kelompok Madya di Desa Gofasa, Kecamatan Jalolo. Ini adalah salah satu binaan dari penyuluh kita, Ibu Ferianti, yang ada di Kecamatan Jalolo. Dan hasilnya dapat dilihat bahwa pengembangan ikan nila yang dikembangkan oleh kelompok Posi ini menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan ekonomi di daerah Kecamatan Jalolo. Demikian. Hai. Berjumpa kembali bersama kami, penyuluh kelautan dan perikanan Satmingkal Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon. Kabupaten Halmahera Barat memiliki potensi lahan budidaya tambak air payau dan kolam. Khususnya Kecamatan Jalolo sangat besar, sekitar 500 hektar, namun yang baru termanfaatkan baru sekitar 33,4 hektar. Salah satunya yang berada di Desa Gusava, yaitu Pokdakan Posi yang memiliki 2 petakan tambak dengan ukuran masing-masing 23 x 30 meter dan 60 x 30 meter. Metode budidaya yang digunakan masih bersifat tradisional dengan mengandalkan pasang surut air laut. Komoditi yang dibudidayakan adalah ikan nila. Ikan nila relatif cepat tumbuh dan memiliki respon yang baik terhadap lingkungannya, sehingga sangat mudah dibudidayakan di kolam maupun di tambak air payau. Ikan nila memiliki keunggulan antara lain tidak memerlukan perawatan yang terlalu intensif, tahan terhadap penyakit, mampu beradaptasi pada perubahan kualitas perairan dan pertumbuhan yang cepat, sehingga ikan nila mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Ikan nila atau Oreochromis niloticus memiliki bentuk tubuh memanjang dan pipi ke samping dengan warna putih kehitaman dan kemerahan. Ikan nila berasal dari Sungai Nil. Ikan nila masuk Indonesia pada tahun 1969 dari Taiwan. Sejak saat itu, perkembangan ikan nila sangat pesat. Keunggulan ikan nila lainnya adalah mudah dibudidayakan dan dapat bertahan hidup dan berkembang biak di dataran rendah dan dataran tinggi sekitar 500 mdpl. Ikan nila relatif cepat tumbuh dan memiliki respon yang baik terhadap lingkungannya, sehingga sangat mudah untuk dibudidayakan di kolam maupun tambak air payau. Ikan nila mempunyai nilai ekonomis yang tinggi jika didukung dengan sarana dan prasarana penunjang seperti cool box, timbangan, alat ukur kualitas air, dan sebagainya. Usaha budidaya ikan nila di tambak air payau yang dilakukan oleh pembudidaya Pokdakan Posi masih bersifat tradisional, dan kegiatan usaha yang dilakukan adalah pembesaran ikan nila. Sebelum melakukan kegiatan pembesaran ikan di dalam tambak, terlebih dahulu sobat memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut. Persiapan lahan. Lahan atau kolam yang akan dijadikan wadah pemeliharaan terlebih dahulu dipersiapkan dengan beberapa langkah seperti pengeringan
pengolahan dasar kolam, perbaikan pematang, pengapuran, pemupukan dasar kolam, dan langkah terakhir adalah mengairi kolam air. Air yang telah dialirkan ke kolam dibiarkan beberapa lama sampai pakan alami bertumbuh. Selanjutnya, baru dilakukan penebaran benih ikan nila. Asal benih ikan nila. Benih ikan nila yang digunakan dalam pembesaran ikan nila di tambak air payau berasal dari Pusat Pembenihan Ikan Air Tawar BBAT Tatelu atau tempat pembenihan. Benih yang sudah tiba di lokasi pembesaran terlebih dahulu direkondisikan dengan lokasi baru. Adapun aktivitasnya memerlukan penyesuaian lingkungan baik dari segi suhu dan salinitas. Benih ikan nila yang didatangkan dari Pusat Pembenihan Ikan BBAT Tatelu diadaptasi secara perlahan dengan menggunakan wadah lain seperti styrofoam dan air kolam dimasukkan ke dalam wadah penampungan secara perlahan-lahan dengan harapan benih ikan nila dapat melakukan penyesuaian dengan salinitas dan suhu air dengan media air pemeliharaan. Selanjutnya, setelah suhu dan salinitas di dalam wadah penampungan sudah sama dengan air pada media pemeliharaan yang baru, maka kegiatan penebaran benih ke kolam pemeliharaan sudah bisa dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi proses kematian secara ekstrim. Keunggulan benih ikan nila yang berasal dari pembenihan atau hatchery yaitu dapat memijah sepanjang tahun, sehingga benih dengan ukuran tertentu selalu tersedia bagi masyarakat pelaku utama atau pelaku usaha yang membutuhkan. Pemeliharaan ikan nila. Media air turut berpengaruh pada kelangsungan hidup benih selama masa pemeliharaan, sehingga kualitas air perlu dijaga dan dikontrol parameter kualitas dengan baik, dan ketersediaan pakan alami dalam media air pemeliharaan juga sangat berperan dalam pertumbuhan ikan nila. Kendala yang dihadapi dalam proses pemeliharaan ikan nila adalah pakan. Namun pembudidaya menggunakan aplikasi probiotik M4 untuk menumbuhkan pakan alami sehingga kendala pakan dapat teratasi. Pakan yang digunakan adalah pakan pelet dengan pemberian pakan 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Selama masa pemeliharaan, pembudidaya wajib melakukan sampling dan pergantian air di dalam media pemeliharaan. Adapun manfaat sampling adalah untuk mengetahui berat biomas ikan yang dipelihara selama berjalannya waktu, yang kemudian dikonversikan ke dosis pakan yang diberikan setiap harinya. Sementara pergantian air dilakukan secara reguler untuk membuang bagian atau organisme tertentu yang ada di dalam wadah pemeliharaan. Pemanenan. Ikan nila yang sudah dipelihara selama 3-4 bulan sudah bisa dilakukan pemanenan. Pemanenan bisa dilakukan dengan 2 cara, yakni panen parsial atau panen sebagian dengan ukuran tertentu, dan panen total ikan dikeluarkan secara keseluruhan baik ukuran kecil maupun ukuran besar. Nilai jual ikan nila. Prospek pemeliharaan ikan nila sangat besar karena ikan nila merupakan salah satu ikan yang bernilai ekonomis tinggi dengan waktu pemeliharaan 4 bulan dengan harga jual Rp50.000 per kilogram dengan jumlah ikan 4-5 ekor. Pemasaran ikan nila untuk sementara masih dijual lokal dan sebagian dijual antar kabupaten. Pembudidaya juga menggunakan media online untuk menjual hasil ikan nila dan sebagian pembeli datang langsung ke lokasi budidaya setempat. Potensi budidaya ikan nila yang ada di Kabupaten Halmahera Barat sangat besar, namun masih terkendala dengan sarana prasarana penunjang. Untuk itu diperlukan adanya sentuhan dari pemerintah untuk pengembangan budidaya dalam mendukung dan mengembangkan sektor tersebut dengan teknologi budidaya terbaru dan cara budidaya yang berkelanjutan. Pembudidaya sejahtera Indonesia maju, Minamania mantap, BP3 Ambon, oke.
Kami penyuluh perikanan Kabupaten Halmahera Barat. Penyuluh perikanan, maju terus, pantang mundur.